Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Masyarakat Ekonomi Syariah bekerja sama dengan Stikes Mataram dan didukung oleh Indonesia Respond dan Enesis Group resmikan klinik pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Peresmian ini secara simbolis ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES Igi Haruman Aksin pada Sabtu 20 November 2021 bertempat di kampus Stikes Mataram. Dalam sambutannya, Igi mengatakan kehadiran klinik ini menjadi bagian dari upaya MES untuk mendukung pariwisata halal di Lombok dalam pemenuhan aspek kesehatan. Menurutnya, pelaku UMKM yang menjadi salah satu penyokong pariwisata halal akan sulit berkembang dan berkontribusi maksimal jika tidak didukung dengan ketersediaan akses kesehatan. Sementara itu, Ketua Stikes Mataram, Khairun Nasirin menyampaikan pihaknya berkomitmen akan membantu para pelaku UMKM di daerah wisata, khususnya di kawasan Mandalika. Terlebih dengan hadirnya konsep wisata halal di NTB yang terus didorong perannya dalam perekonomian daerah. Dirinya yang juga mengungkapkan kehadiran dan kontribusi MES dalam program klinik gratis ini memberikan motivasi dan semangat kepada pihaknya untuk terus memberikan manfaat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum. Kedepannya pihaknya berkomitmen akan membantu para pelaku UMKM dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis. Pendiri Indonesia Respond, Heri Marjanto menyampaikan kondisi saat ini banyak UMKM terdampak pandemi COVID-19. Kontribusi yang dilakukan bersama MES dan Stikes Mataram sangat penting untuk menghadirkan kemudahan terhadap akses fasilitas kesehatan yang baik. Adapun Ketua Komite Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PPMS, Reza Arif Budiarta menuturkan bahwa adanya klinik ini menjadi bagian dari kegiatan Friendship Fun Rally 2021 yang diadakan oleh MES untuk mendukung aktivitas sosial dan kesehatan. Dirinya berharap program ini dapat diterima dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Ahli Mediasi Syariah Indonesia atau AMSI bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah dan sejumlah perguruan tinggi Islam menyelenggarakan webinar edukasi mediasi syariah pada Jumat 19 November 2021 dengan tema Potret, Isu, dan Trik Mediasi Sengketa Bisnis. Hadir menjadi narasumber dalam webinar ini yaitu Ketua Prodi Dr. Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yusdani, Sekretaris Umum MES Balikpapan, Bambang Saputra, Kepala Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kendari, Eka Jati, Akademisi UIN Sultan Toha Saifuddin Jamni, Adi Ar-Rahman, dan Pokja Badan Mediasi Ekonomi Syariah yang juga anggota Komite Advokasi Hukum dan Etika Bisnis Syariah PPMS, Talis Nur Cahyadi. Yusdani dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur terhadap masifnya upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia melalui mediasi syariah. Menurutnya, tren perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia perlu didukung dengan penataan regulasi yang baik dan penyediaan sarana mediasi yang komprehensif. Hal ini menjadi langkah antisipatif agar setiap potensi konflik atau sengketa yang muncul dapat diminimalisir sehingga tidak berdampak buruk bagi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara umum. Sementara itu, Eka Jati dalam presentasinya memaparkan gambaran perkembangan perbankan syariah yang tumbuh semakin baik. Menurutnya, ini menjadi indikasi positif dalam iklim bisnis syariah di Indonesia. Namun, sejalan dengan hal tersebut, akan banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan penyelesaian konflik dan sengketa dalam lingkup syariah. Senada dengan Eka Jati, Bambang Saputra selaku Sekretaris Umum Pengurus Daerah MES Balikpapan juga menyatakan bahwa memang diperlukan suatu terobosan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, masih banyak celah yang perlu diantisipasi dalam lingkup aktivitas bisnis, terutama yang melibatkan UMKM. Adapun Talis Nur Cahyadi dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sejauh ini di Indonesia belum ada suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS yang secara khusus konsen di bidang bisnis syariah, terutama LAPS yang ada di bawah naungan OJK, sehingga diperlukan LAPS khusus yang konsen di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, kehadiran Badan Mediasi Ekonomi Syariah atau BAMES sangat dibutuhkan untuk menjadi LAPS yang dapat dijadikan rujukan bagi lembaga keuangan syariah atau bisnis syariah. Dalam webinar ini hadir sejumlah praktisi mediasi di bidang sengketa bisnis syariah, diantaranya Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Fitriani M. Zain, Bendahara Komite Advokasi Hukum dan Etika Bisnis Syariah PPMS Irfan Fahmi, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Bantul Nazaruddin Muhammadiyah, serta kalangan akademisi di bidang hukum
hukum yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pengurus wilayah MES NTB dan pengurus daerah MES NTB dari 10 kabupaten atau kota menyelenggarakan silaturahim dan forum konsolidasi program pada Sabtu 20 November 2021 bertempat di Prime Park Hotel Lombok NTB. Agenda yang difasilitasi oleh KPW Bank Indonesia NTB ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan mengoptimalkan sinergi program yang akan dilakukan oleh pengurus wilayah dan daerah MES yang ada di NTB. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES, Igi Haruman Ahsin, Kepala KPWBI NTB yang juga Ketua Dewan Pembina MES NTB, Heru Saptaji, serta Guru Besar Universitas Mataram yang juga Ketua Dewan Pakar MES NTB, Profesor Mansur Afifi. Dalam arahannya, Igi mendorong agar kepengurusan MES di NTB, baik di wilayah maupun daerah, dapat secara konsisten meneruskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan di NTB. Selain itu, dirinya juga mendorong agar MES NTB dapat terlibat secara aktif di sejumlah perhelatan event internasional, seperti halnya dalam gelaran World Superbike Mandalika saat ini. Di sisi lain, Heru Saptaji pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mendukung program-program MES NTB, terutama yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat seperti halnya program Mawar Emas. Sementara itu, Mansur Afifi menghimbau tentang pentingnya gerakan ekonomi syariah yang ada di daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Provinsi NTB. Menurutnya, peran MES di daerah sangat berdampak signifikan bagi upaya pemerintah dalam menguatkan aktivitas ekonomi. Adapun Ketua Umum MES NTB, Baik Mulyanah, menjelaskan bahwa program Mawar Emas dalam setahun belakangan ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.500 jamaah. Selain itu, dirinya juga bersyukur keberadaan MES di Provinsi NTB sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Terbukti hingga saat ini telah terbentuk kepengurusan MES di 10 kabupaten atau kota. Agenda ini dihadiri oleh Ketua Umum dan perwakilan dari pengurus daerah MES Provinsi NTB. Diharapkan dengan dilakukannya silaturahim dan konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi dalam melahirkan program kerja yang kolaboratif antar pengurus daerah, wilayah, hingga pengurus pusat MES. Pasca dilantik beberapa waktu lalu, pengurus daerah MES Kendal langsung menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kendal pada Jumat 19 November 2021 bertempat di Pendopo Temenggung Bahurekso, Kendal. Audiensi ini dilakukan dalam rangka mensinergikan program kerja MES Kendal dengan program pemerintah daerah. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum MES Kendal, Muhammad Irham Fukuludin, beserta rombongan pengurus MES Kendal lainnya diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Muhammad Toha, yang didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, serta DPM PTSP. Pada kesempatan tersebut, Muhammad Toha mengatakan bahwa peningkatan produktivitas UMKM menjadi salah satu fokus utama program Pemkab Kendal di bawah Bupati Diko Ganindito. Pihaknya meyakini produktivitas dari sektor real, utamanya UMKM, sangat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Toha menyampaikan bahwa Bupati Diko sangat menyambut baik tawaran kerjasama dari MES Kendal. Menurutnya, keberadaan MES Kendal sesuai dengan misi Bupati Diko untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kinerja UMKM daerah. Oleh karena itu, pihaknya berharap MES Kendal dapat bersinergi dengan Pemkab untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, industri, dan pariwisata. Sementara itu, Irham Fukuludin mengatakan jajaran kepengurusannya yang baru saja dikukuhkan bergerak cepat dengan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan karena MES Kendal memiliki program kerja yang sejalan dengan visi misi Bupati Kendal dalam memajukan UMKM. Sejumlah program yang ditawarkan MES Kendal dalam audiensi ini meliputi pendampingan UMKM, pemberdayaan perekonomian pondok pesantren, dan mengembangkan ekonomi daerah dengan berbasis syariah. Pihaknya menegaskan bahwa MES hadir di Kendal untuk mendukung program-program pemerintah dalam memberdayakan perekonomian daerah. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.